Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, saya Maratua Solihuddin Lubis NIM 19040360. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari proses pembubutan, di mana proses pembubutan itu adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar pada benda kerja yang terlihat pada video tersebut. Ada beberapa komponen pada mesin pembubutan beserta fungsinya. Yang pertama ada kepala tetap, fungsinya sebagai dudukan cekam. Yang kedua ada motor penggerak, fungsinya sebagai mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga ada tuas, fungsinya untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk mengatur dan menyalakan mesin dan mematikan mesin. Yang keempat untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis. Yang kelima untuk mengatur penguliran, dan yang terakhir untuk mengatur arah putaran spindle. Yang keempat ada tombol emergency stop, fungsinya untuk mematikan mesin bobot dalam kondisi atau situasi darurat. Yang kelima ada kepala lepas, fungsinya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibobot. Yang keenam ada eretan, fungsinya sebagai mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang ketujuh ada dudukan pahat, di mana dudukan pahat ini fungsinya untuk mengencangkan pahatan yang dilakukan dengan cara memutar baut-baut yang ada di bagian dudukan pahat. Yang kedelapan ada lampu penerangan, fungsinya untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Yang kesembilan ada pendingin, fungsinya untuk menyemprot cairan saat proses pembubutan terjadi. Yang ke-10 ada alas mesin, berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi. Yang ke-11 ada poros pembawa, fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang ke-12 ada alat pencekam, fungsinya untuk mengikat benda keras saat dilakukan proses pembubutan. Dan yang terakhir ada rem kaki yang berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin bobot itu ada di bagian part ulir, ada di bagian part pemutar ulir, dan ada bagian di part tutup pemutar. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja mesin scrap, di mana prinsip kerja mesin scrap ini adalah benda yang sayat-sayat atau dipotong-potong dalam keadaan diam atau dijepit pada ragum. Kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik melakukan penyayatan. Komponen mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama ada badan mesin. Fungsinya sebagai tempat mekanik penggerak dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin. Fungsinya sebagai tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan. Fungsinya untuk menggerakkan pahat bolak-balik. Yang keempat ada eretan pahat, fungsinya untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima ada pengatur kecepatan, fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah-langkah lengan mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang, itu fungsinya untuk mengatur panjang pendeknya langkah-langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Yang ketujuh, tuas posisi pahat itu berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan ada tuas pengatur gerakan otomatis meja.
Itu fungsinya untuk menyekrap secara otomatis. Diperlukan pengaturan-pengaturan yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian, meja melakukan gerak ingsutan atau feeding. Proses pengerjaan part lagom dengan menggunakan mesin scrap. Yang pertama terdapat pada bagian part penjepit tetap, dan yang kedua terdapat pada bagian part badan ragum. Selanjutnya pada bagian part dudukan ulir, dan yang terakhir pada bagian part penjepit berjalan. Prinsip kerja mesin drilling dan kerja bangku, di mana prinsip kerja drilling ini bisa disebut dengan pengeboran, yaitu mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Berdasarkan video yang diamati, bahwa prinsip kerja dari kerja bangku yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan bantuan alat gerindra yang biasanya tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Yang pertama ada mengikir, di mana mengikir ini fungsinya untuk mengurangi dimensi baja dengan cara dikikir, membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada memahat. Proses pemahatan dilakukan dengan alat yang disebut sebagai pahat. Fungsinya itu selain untuk menyayat, namun pemahatan juga digunakan untuk memotong benda padat, misalnya untuk memotong baut berkarat yang susah dilepas. Kemudian ada menggergaji, di mana menggergaji ini merupakan kegiatan memotong benda padat. Penggergajian dilakukan dengan perkakas yang disebut sebagai gergaji. Kemudian ada menggambar. Menggambar ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum memotong suatu benda kerja. Artinya kita gambar terlebih dahulu, kemudian baru kita potong menggunakan gergaji. Kemudian ada membuat ulir. Membuat ulir ini dengan perkakas tangan manual dapat dilakukan dengan alat yang disebut tap ND, di mana tap itu digunakan untuk membuat ulir bagian dalam, sedangkan D digunakan untuk membuat ulir bagian luar. Proses pembuatan ulir dengan tap disebut dengan tapping. Kemudian proses pembuatan ulir dengan D disebut dengan threading. Kemudian ada menyambung. Penyambungan bisa dilakukan dengan baut, keling, dan sambungan lipat atau pada logam lembaran. Proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin drilling. Pada bagian part lagom itu terdapat pada part penjepit tetap. Kemudian pada bagian part penjepit, papan penjepit. Kemudian terdapat pada bagian part badan lagom. Kemudian terdapat pada bagian part dudukan ulir. Dan yang terakhir pada bagian part tutup pemutar. Sedangkan proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin gerinda itu terdapat pada bagian part penjepit tetap. Yang kedua terdapat pada bagian part papan penjepit. Yang ketiga terdapat pada bagian part badan ragum. Yang keempat terdapat pada bagian part dudukan ulir. Yang kelima terdapat pada bagian part penjepit berjalan. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.